Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Farhandi, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan Deep Learning untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning. Yang pertama, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Ada 4. Yang pertama, simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Yang kedua, scalability. Proses pembelajaran deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas GPU dan TPU. Yang ketiga, versatility. Proses pembelajaran deep learning tidak selalu dari awal. Sebuah model deep learning dapat ditraining kembali menggunakan data training yang baru. 4. Reusability. Sebuah model hasil yang telah ditraining menggunakan dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala kecil. B. Apa tujuan dari pembelajaran pada pemrosesan data? Yaitu bertujuan pada perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku yang didasarkan pada data empiris. Jelaskan perangkat keras yang dipergunakan untuk pengolahan data untuk menggunakan deep learning. GPU atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. Yang kedua, nomor 2, jelaskan topik pembahasan. A. Single perceptron. Single layer perceptron merupakan sebuah perceptron yang memiliki satu variabel wake dan satu variabel layer dari output neuron. B. Bayesian probability. Teorema Bayes lebih dikenal dengan kaidah atau aturan Bayes. Teorema ini digunakan untuk menghitung kaidah probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh didapat dari observasi. C. Fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. D. Lokal minima. Lokal minima adalah bagian dari fungsi kesalahan. Mereka tidak sesuai dengan nilai kesalahan terendah, tetapi hanya dengan kesalahan terendah dalam rentang ini nilai variabel independen yang terbatas. Nomor 3, jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan A. Konsep kerja CNN. Pada CNN, data yang dipropagasikan oleh jaringan adalah data 2 dimensi, sehingga operasi linear menggunakan operasi konvolasi, sedangkan bobot tidak lagi 1 dimensi saja namun berbentuk 4 dimensi yang merupakan kernel konvolusi. B. Tujuan konvolusi pada data citra. Tujuan dilakukan konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. C. Fully connected layer adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar dapat diklasifikasikan secara linear. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.